Tapi dia ini hebat, walaupun dia kehilangan tangannya, tapi dia itu tetap mau dan terus menggapai impiannya, yaitu menjadi peselancar gitu loh. Shalom teman-teman. Nah, kembali lagi bersama kita dalam A3, Authentic and Aesthetic. Nah, bersama saya Mary sebagai host dan tamu kita yang spesial untuk kali ini ada Cek Ani ya. Bukan Cek Ana. Cek Ana Ya. udah di episode sebelumnya. Kalau teman-teman penasaran bisa cek ya. Oke. Kita kali ini bakalan bahas tentang suatu film. Dibilang film apa ya, duniawi bukan, rohani juga Enggak ya juga. enggak juga Enggak sih juga. tapi ini film tentang menceritakan tentang seseorang yang berjuang untuk meraih mimpinya gitu. Kalau teman-teman penasaran bisa nonton atau lihat sinopsis filmnya. Nama filmnya itu Bethany Hamilton Unstoppable. Itu tahun 2018 teman-teman. Ya. Oke. Sebelum teman-teman lebih penasaran lagi, kita mau langsung tanya-tanya aja nih ke narasumber kita kali ini, Cik Ani. Oke. Halo Cik, apa kabar? Baik, kamu gimana, Mer? Baik, puji Tuhan. Oke. Nah, mungkin Cece bisa ceritakan sinopsis tentang film ini lah. Singkat, mau padat, singkat padat Singkat dan padat, jelas. jelas. Atau mau panjang juga boleh. Jadi ini kisah seorang cewek namanya Bethany Hamilton. Nah, dia tuh mulai berselancar sejak dia tuh masih kecil. Jadi orang tuanya ini juga berselancar. Jadi orang tuanya ini memperkenalkan selancar ini ke Bethany sama kakak-kakaknya ini sejak muda. Bethany ini kayaknya seneng banget gitu loh berselancar dari kecil. Sampai dia juga ikut kayak klub selancar, terus ikut lomba-lombanya, dan kebanyakan dia tuh menang. Emang berbakat ini Bethany ini. Terus suatu ketika waktu dia umur 14 kayaknya, dia kan lagi berselancar. Terus tiba-tiba ada serangan dari hiu. Hiunya itu bukan hiu biasa, katanya kayak agresif gitu loh hiunya. Orang-orang Lagi bilang musim-musim agresif. produktif teman-teman. Nah, dia diserang terus kena lengan sebelah kirinya. Lengan sebelah kirinya akhirnya kayak dimutilasi atau gimana gitu, pokoknya udah nggak ada. Amputasi. Mutilasi kan Oh iya, pemotongan. mutilasi kan pembunuhan ya. Iya, diamputasi. Tapi walaupun diamputasi, dia ini kayak tetap mau berselancar gitu loh. Jadi setelah selang 4 minggu, dia sudah kembali lagi untuk berselancar. Dia ini hebat, bukan cuma dia sih, orang tuanya juga hebat. Orang tuanya ini kayak mendukung Bethany gitu loh untuk kembali berselancar, mendukung dia untuk kembali berselancar. Padahal kan bisa aja ketika dia kembali berselancar, hal itu kan bisa terulang kembali toh, serangan-serangan kayak gitu. Bisa aja juga merenggut nyawanya si Bethany ini. Tapi kayak keinginannya yang kuat itu kayak mengalahkan segalanya gitu. Terus akhirnya sampai dia dewasa, dia itu tetap berselancar. Ada sih di momen-momen ketika dia itu kayak down banget karena dia kalah. Terus kayak merasa, coba aja kalau misalnya tangan kiriku ini ada, pasti aku nggak mungkin kalah. Ada juga momen di saat-saat dia seperti itu. Tapi momen-momen saat itu tuh cuma sebentar gitu loh. Akhirnya dia tuh bisa kembali bangkit lagi, kembali semangat lagi untuk berselancar. Hebat sih dia. Oke, ya. Jadi itu sinopsisnya yang
dari Cek Ani. Mm-mm. Kalau kalian penasaran, Tonton monggo sendiri. ditonton filmnya. Hmm. Oke. Lanjut lagi nih pertanyaannya, Ce. Kan tadi udah Cece jelaskan sekilas tentang filmnya. Nah, Ya, kira-kira kesan dan pesan yang didapat dari film itu. kesannya ya. Kesan pas nonton film ini aku jadi kayak, wah, ada ya orang yang kayak gini, yang tetap mempertahankan mimpinya. Mungkin kalau misalnya aku jadi dia ya, sudah tanganku nggak ada, terus kayak harapan itu rasanya pasti runtuh gitu loh, kayak kena petir di siang bolong gitu loh. Kalau misalnya aku jadi dia, pasti aku nggak mungkin berselancar lagi kayaknya. Soalnya karena aku kehilangan tanganku, kayaknya ngapain sih berselancar? Gara-gara selancar ini kan aku kehilangan tanganku. Pasti banyak orang mikir kayak gitu. Mungkin termasuk aku juga kalau misalnya aku mengalami hal yang sama. Tapi dia ini hebat. Walaupun dia kehilangan tangannya, tapi dia itu tetap mau dan terus menggapai impiannya, yaitu menjadi peselancar gitu loh. Juara selancar Nah, gitu. itu. Jadi kesannya wanita yang hebat lah Iya, ya. Terus hebat. juga apa ya? Keinginannya juga kuat dia itu. Tekad yang kuat. Mm-mm. Terus juga satu kata sih. Bukan satu kata, satu kalimat. Jangan pernah menyerah Iya, mungkin tuh. betul. Yang bisa menggambarkan kalau ketika teman-teman punya suatu keinginan, suatu Mm. mimpi, suatu cita-cita, ya pasti akan ada hambatannya gitu kan Mm-mm. ya. Tapi gimana caranya buat menggapai mimpi atau keinginan atau cita-cita itu supaya bisa terwujud. Mungkin Iya. itu Mm-mm. sekilasnya. Mm-mm. Oke, lanjut lagi. Selain Bethany kan ya, kan tadi Cici menyebutkan ada orang tuanya, Mm-mm. terus juga Suaminya juga. suaminya, terus juga orang-orang sekitarnya lah. Mm-mm. Mungkin ada nggak sih karakter tokoh yang paling Cici sukai sehingga apa ya bisa wah aku harus mengambil sikap yang seperti ini atau karakter yang seperti ini dalam kehidupanku. Orang tuanya sih yang acungi jempol. Karena orang tuanya pasti hancur lah hatinya ngelihat anaknya kayak gitu. Yang diserang hiu terus kehilangan tangannya. Orang tua siapa sih yang nggak hancur hatinya? Tapi orang tuanya ini walaupun tahu keadaan putrinya seperti itu, tapi dia tetap mau mendukung putrinya untuk kembali berselancar. Kayak ya serahkan aja sama Tuhan gitu. Nah, tadi kan Cece sempat bilang ya, kalau aku ditempatkan di posisi Mm-mm. sebagai Bethany, Bethany, kemungkinan kemungkinan akan mundur gitu ya kan ya. kemungkinan akan mundur. Nah, berarti kan ada satu titik nih di mana keinginan atau mimpi atau cita-cita yang pernah Cece bayangkan atau inginkan itu Mm, gagal, ya. ya kan? Mm. Nah, ketika Cece mengalami kondisi itu, kira Ketika gagal. gagal, kira-kira apa sih yang harusnya kita lakukan ya, bukan yang biasanya kita lakukan, Yang harusnya yang kita harusnya lakukan kita lakukan, terus ya mungkin yang harus kita lakukan dulu. ketika gagal, mungkin it's okay gitu loh. Kalau misalnya kita terpuruk, kita sedih, kayak down banget, itu it's okay. Namanya manusia, jiwa manusiawi kita pasti akan kayak gitu. Tapi di sisi lain, kita jangan terus-terusan seperti itu gitu loh. Boleh seperti itu, tapi jangan terus-terusan. Jadi kita harus bangkit lagi, terus harus kejar kembali mimpi kita. Itu sih. Kalau kita mau jadi sehebat Bethany Hamilton, kita harus bangkit lagi, harus berjuang lagi. Gitu. Mm-mm. Jadi gitu ya teman-teman, ketika teman-teman gagal, it's okay. Hmm, Kalau misalkan teman-teman sedih, terpuruk. kecewa, marah-marah, Ya, it's okay, itu manusiawi. tapi jangan apa ya, Jangan jangan terus-terusan. terus-terusan, jangan berlebihan juga, takutnya Hmm. bunuh diri atau Ya, sebagai jangan macamnya. sampai itu, jangan Jangan sampai ya sampai. teman-teman, hidup kalian itu berharga di mata Tuhan gitu. Mm-mm. Terus mungkin teman-teman juga bisa apa ya, semangat gitulah Mm-mm. menggapai mimpi-mimpi atau cita-cita atau keinginan teman-teman gitu. Iya, betul. Nah,
kalau kita nih gagal nih, atau mungkin Cece pas waktu dulu pernah gagal. Kira-kira Cece pernah nggak sih berpikiran, kira-kira aku gagal gara-gara apa ya? Atau karena apa ya? Atau mungkin bisa dikatakan faktor penyebab kegagalan. Oh, Biasanya apa aja sih? Mungkin dari orang dalam, orang luar, orang dalam. Maksudnya dari dalam, dari hmm. luar, atau mungkin hal-hal lain. Oh ya, ketika kita gagal ya. Mm-mm. Hmm, faktor yang paling mempengaruhi mungkin orang sekitar kali ya. Ketika gagal, orang sekitar itu kayak bilang, ya wis lah, jangan diterusin. Untuk apa juga? Biasanya kan kayak gitu toh. Mm-mm. Terus kita tuh kayak merasa, iya ya. Soalnya orang di sekeliling kita itu kayak nggak mendukung gitu loh. Nggak mendukung, jadi kita sendiri juga ikut ikut ciut. Terintimidasi lah ya. Mm-mm. Beda cerita kalau misalnya orang-orang sekitar kita itu mendukung. Kayak papanya Betani nih. Dia kan mendukung toh. Akhirnya kan anaknya kayak terus maju toh. Kalau misalnya orang-orang sekitar kita aja nggak mendukung, kayaknya rasanya berat gitu loh untuk maju lagi, bangkit lagi. Soalnya kayak dalam mindset kita itu kayak yaudah lo berhenti aja sampai sini, berhenti aja. Itu sih Gitu ya. kalau dari pengalamanku. Oke. Berarti kan lebih ke orang sekitar ya nih Hmm, teman-teman. Jadi sebenarnya di dalam teman-teman proses menggapai mimpi teman-teman, keinginan teman-teman atau cita teman-teman, hati-hati gitu ya. Maksudnya mm, hati-hati ini sama pendapat orang sekitar ya gitu. bener. Ya namanya kan orang sekitar itu kan bebas untuk berpendapat, Mm. berbicara, mengungkapkan pendapat. Mungkin mereka itu kayak ngelindungi kita juga Iya, mungkin ya. melindungi tapi mungkin Caranya yang dengan cara yang salah, bukan salah sih, dengan cara yang mungkin mereka apa kurang. ya, kurang lebih mengenal kita gitu loh. Mm-mm. Mungkin hanya tahu ya istilahnya ya memang yang lebih baik sih untuk kita gitu. Mm-mm. Tapi dengan perspektif mereka. Ya, dengan Nah perspektif itu. mereka. Jadi eh mungkin banyak gitu ya dari teman-teman yang kayak dibully atau mungkin apa gitu. Lagi It's marak okay itu. teman-teman. Selama kita masih punya dua tangan nih, Hmm, teman-teman bisa pakai dua tangan teman-teman buat menutup telinga teman-teman gitu. ya. Kalau kata-katanya menyakitkan ya gitu. Hmm, Dan jangan lupa ingat kalau Tuhan udah apa ya, menempatkan atau kayak memberi bakat gitu kan kayak Betani hmm, tadi sedari kecil hmm, gitu. Jadi terus berjuang. ya. Dan Oke. kembangkan. Nah, eh balik lagi nih, kan gagal. Otomatis Hmm, itu kan bagian dari proses. iya. Nah, namanya proses itu kan bisa jatuh bangun kan ya, Hmm, bisa sukses, bisa gagal. hmm, Nah, kira-kira kalau dari Cece nih, hmm. bisa di-sharing-kan nggak, kira-kira proses ketika Cece menggapai mimpi atau keinginan atau cita-cita? Apakah selalu berakhir dengan bahagia, happily ever after, atau mungkin ada jatuh bangunnya juga seperti Betan ini? Ini aku cerita tentang itu aja ya, tentang pelayananku aja ya. Boleh. Kan aku kan terjun di Tamborin itu kan baru-baru ini. Maksudnya bukan dari kecil, dari SD, dari SMP tuh enggak. Aku kan ikut Tamborin itu kan dari awal masuk kuliah, akhir SMA kelas 3. Nah, aku main tamborin itu sebenarnya nggak ada bayangan sama sekali itu kayak apa, narinya gimana, dan bla 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 sebagainya tuh nggak tahu gimana. Soalnya aku ikut itu untuk memenuhi nasar. Nah, pas pertama kali itu aku tuh gak bisa, bener-bener gak bisa. Tapi aku terus terus berusaha gitu loh, terus latihan, berusaha terus eh, pokoknya setiap kali latihan itu selalu ikut dan gak pernah skip. Dan jangan lupa aku tuh selalu berdoa sama Tuhan supaya aku tuh bisa gitu loh. Nah,
Awalnya tuh emang kerasa berat toh, tapi lama-lama itu kayak enjoy, kayak menyenangkan nari itu. Dan akhirnya lama-lama aku bisa ngikuti dan bisa gitu sih. Oh, Intinya tetap berusaha, terus dibikin seneng aja mm-mm, kali ya, jangan harus jadi enjoy. beban. Heeh. Terus jangan lupa berdoa sama Tuhan untuk diberi kekuatan supaya bisa. Itu sebenarnya yang paling penting itu sih, libatkan Tuhan. Mm-mm. Tuh. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih dari Cece sendiri, Hmm. apa sih keinginan atau mimpi atau cita-cita yang terbesar selama Cece hidup? Cita-cita yang terbesar selama hidup. Keinginan atau cita-cita atau sembarang. Bebas keinginan, boleh Hmm. mimpi, boleh Kalau cita-cita, boleh. keinginanku yang terbesar, pasti bahagiain orang tua lah. Amin. Semua anak harus seperti itu. Iya. Surga di salah ya. Ibu doang. Di bawah telapak kaki ibu. Ayahnya nggak ada. Iya. Surga ada di atas. Iya, bener. Ada di atas. Betul. Jadi bagiannya orang tua ya. Mm-mm. Mungkin kalau cita-cita, Cita-cita kalau dulu waktu kecil mau jadi dokter. mm-mm, Terus cita-cita itu menghilang. mm-mm. Ketika SMP mau jadi pengusaha aja. Terus waktu SMA hilang lagi. Mau jadi orang sukses yang punya uang. Wih. Intinya sekarang adalah uang ya. Iya. Emang bener sih. Kita hidup butuh uang Mm-mm. teman-teman. Tapi jangan menjadikan hidup untuk uang. Iya betul. Kita butuh uang untuk hidup. Mm. Gimana Bukan sih kata-katanya? Ya itu. kita hidup bukan untuk uang, Iya. tapi kita hidup. Bingung. Itulah pokoknya. Ya pokoknya jangan Apa? jadikan uang sebagai prioritas utama lah ya. Ya. Gitu. Nah, kan tadi Cece sempat sharing tuh, pernah berubah, pernah hilang Iya. cita-citanya. Nah, kira-kira itu hal yang wajar apa enggak atau salah kalau menurut Cece? Kan karena kan ya lebih bagus ya kalau Mm. cita-cita itu kan kita menggapai cita-cita secara konsisten gitu kan ya. Mm. Supaya bisa terwujud. Kalau menurutku sih wajar-wajar aja ya kalau misalnya cita-cita itu berubah. Tergantung sama kondisi dan situasi kita juga sih menurutku. Itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih buat teman-teman nih, Mm. mungkin kan ada yang cita-citanya berubah karena mungkin sedang masa pencarian jati diri gitu kan ya. Ya, Nah, itu juga termasuk sih. ya. Nah, misalkan nih buat mereka, Cece ada pesan nggak sih supaya apa ya? Mereka bisa menemukan keinginan mereka, cita-cita mereka, mimpi mereka. Jadi mereka tuh bisa mewujudkan. Gimana Mer? Jadi dari Cece aja bisa sharing. Kenapa kok Cece jadi pengen cita-cita punya uang? Padahal kan sebelumnya kan menjadi dokter, dokter kan pasti punya uang gitu. Ya, Nah, kenapa apa ya? Apa yang harus dilakukan supaya kita itu bisa menyadari cita-cita kita gitu? kalau aku sih menyadari cita-citaku mau jadi sukses itu karena keadaan mungkin ya. Hmm. Karena aku sendiri bukan dari keluarga yang kaya, ya cukup lah. Makanya aku itu pengen mengangkat diriku sendiri, mengangkat keluargaku, orang-orang sekitarku untuk supaya nggak hidup gini-gini aja. Jadi lebih kayak level up lah, lebih meningkat. Itu sebabnya aku memilih jadi sukses banyak. Nah, jadi begitu teman-teman. Mungkin kalau berubah itu wajar gitu kan ya. Hmm, Kita kan manusia juga ya, iya, tolong. manusiawi kok itu. Manusia itu wajar jika kayak berubah atau apa. Ya namanya tiap tahun pasti bisa menambah sifat gitu kan Iya, ya.
Tapi ya itu teman-teman harus mulai menyadari keinginan terbesar atau cita-cita teman-teman gitu supaya teman-teman itu bisa mewujudkannya Mm, gitu. Nah, lanjut lagi nih. Kan tadi mungkin kita berbicara tentang kegagalan. mm, Nah, sekarang kita berbicara tentang kesuksesan. Nah, ya. gimana sih cara atau mungkin dari Cece mau ngasih tips dan trik nih buat teman-teman supaya mereka bisa mewujudkan mimpi atau cita-cita atau keinginan mereka? Mm. Yang pertama tentu saja harus berusaha untuk menggapai cita-cita itu. Misalnya ya mau jadi dokter, gak mungkin kan ujuk-ujuk kita itu aku mau jadi dokter terus besoknya kita jadi dokter, kan gak mungkin toh. Jadi kita tuh harus belajar. Kalau misalnya mau jadi dokter kan harus pinter kayak matematika, fisika, kimia. Nah itu kan kita harus mempelajarinya dulu dengan Prakteknya sungguh-sungguh. juga sih. Heeh. Terus setelah itu harus berusaha dan jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting. Itu sih. Itu mungkin ya itu ya teman-teman Belajar, berusaha dan jangan berdoa. ya berusaha dan berdoa. Mm-mm. Ya ora et labora lah istilahnya Mm-mm. kan kayak gitu. Nah, eh selanjutnya nih C mau tanya lagi. eh Menurut mungkin kalau apa ya dikasih satu kesempatan gitu kan ya. Satu cita-cita atau mimpi atau keinginan yang pengen dikabulkan apa sih? Kalau bisa dikasih kesempatan ya. Berandai-andai kita. Hmm, Kalau aku sih mau buat orang tua bahagia dengan cara apapun. Maksudnya Oh, bahagianya itu eh kayak apa ya? Pokoknya buat orang tua aku bahagia itu kayak mungkin bangga. kayak bangga, dibuat Mm-mm, bangga dengan pencapaian yang ada. Itu mm-mm, sih. gitu. Oke, jadi itu mungkin Mm, teman-teman juga punya keinginannya sendiri, tapi balik lagi gitu kan ya, jangan lupa untuk berusaha dan berdoa. mm, Karena mungkin ada statement nih, kadang-kadang ah percuma aku belajar, ujung-ujungnya nilainya jelek. Enggak teman-teman. Salah itu, salah. Nah, statement yang seperti itu bagaimana tanggapannya, Cici? Menurutku sih itu salah ya. Salah lah itu. Harus tetap belajar. Soalnya kalau misalnya kita nggak belajar, dari mana gitu loh ilmunya. Mm-mm. Ya benar banget itu. Jadi teman-teman jangan menyerah, tetap aja belajar. Mm-mm. Ya walaupun nih nilainya jelek, kan ada remedi. Mm. Kalau ada Nah, kesempatan untuk memperbaikinya, heeh. remedi. Nah itu dari kesempatan untuk memperbaiki itulah teman-teman juga bisa belajar gitu. Hmm, Nah itu sih cara untuk teman-teman bisa mengingat dan benar-benar menggapai gitu iya, cita-cita betul. atau keinginan. Mm, Nah, mungkin yang terakhir, bukan yang terakhir sih. Nah ini pertanyaan tambahan nih. mm, Definisikan satu kalimat atau satu paragraf juga boleh tentang mimpi, cita-cita atau keinginan menurut Cece. mm. Mimpi itu sesuatu yang bukan hanya dimimpikan, tapi harus dikejar, harus diwujudkan. Gitu. Nah itu Ani Golden Oh, Ways. jadi mimpi itu jangan hanya dimimpikan aja, tapi bagaimana caranya kita harus mewujudkannya. Tuh. Oke. Nah kan tadi Cik Ani udah berkata Ani Golden Ways. Mm, Nah mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Kira-kira apa sih cita-cita, keinginan, atau mimpi terbesar teman-teman sejauh ini? Supaya kita bisa tahu nih dan mm. mendoakan. Ya, Amin. amin. Kali aja teman-teman mau nonton lagi episodenya jadi teman-teman bisa termotivasi. Oke. Nah, yang terakhir banget nih. Mm. Kira-kira hal apa sih yang mau Cece sampaikan ke
penonton A3? Jangan menyerah untuk menggapai keinginan dan cita-cita kalian. Percayalah pasti selalu ada jalan. Kalau misalnya kalian mengalami suatu kegagalan, it's okay. Kalau misalnya kalian sedih, kecewa, tapi balik lagi. Jangan sampai terpuruk. Kita harus tetap bangkit. Kayak Bethany itu. Jadi dia tuh kayak bisa menggapai cita-citanya lebih lagi. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Jangan lupa ya untuk selalu berusaha dan berdoa. Ya betul. Sekian nih tanya jawab kita hari ini. Jangan lupa teman-teman buat tetap saksikan terus A3 setiap hari Minggu jam 5 sore di Battle Teens KPS. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, di share dan turn on ya notification-nya gitu. Nah, sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan memberkati.